Al-Imam Al-Mahdi sebagai kutub poros semesta dan mujaddid, pembaharu dalam urusan agama yang diutus setiap 100 tahun sekali. Nah, mungkin saya tidak akan berbicara dari sudut pandang Al-Imam Al-Mahdi, kutub poros semesta. Nah, misalkan teman saya yang mengatakan bahwa sudah ada Al-Imam Al-Mahdi itu. Ini dalam perspektif poros semesta loh ya, yang memang sudah ada dan mungkin juga dari kapan sampai kapan itu ada, tidak pernah tidak ada. Artinya keberadaannya dalam kegaiban pandangan umum. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Mahdi ini berbicara poros semesta alam, bukan berbicara pada satu aspek tertentu saja. Berbeda mungkin ketika berbicara konteks pembaharu atau mujaddid dalam urusan agama. Jadi ibarat kata teman-teman saya yang bilang nih ya, mereka itu sudah ada dan mereka berkumpul satu sama lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya bidang kedokteran, ya mereka berkumpul sesama satu bidang kedokteran. Ada misalkan bidang agriculture atau pertanian, mereka berkumpul sesama satu bidang pertanian, ibarat kata para ilmuwan lah ya, gitu dan lain sebagainya. Dan mereka memikirkan bagaimana kelanjutan alam semesta ini, termasuk ilmu tata ruang lingkungannya, antariksanya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu dari aspek Al-Imam Al-Mahdi dalam perspektif selalu ada sampai kapanpun yang dia gaib daripada pandangan umum. Nah, sekarang saya akan berbicaranya mungkin menurut kapasitas saya. Jadi tidak di luar, jadi konteksnya mungkin lebih ke mujaddid, pembaharu dalam urusan agama. Nah, yang pertama mungkin saya sampaikan adalah pegangan kedua pusaka yang disebut dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pusaka yang pertama yang utama atau Ummul Kitabnya. Nah, Ummul Kitab ini ada kan ilmunya, atau ibarat kata itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, tapi perlu diwariskan juga atau diwarisi juga keilmuannya kepada kita yang disebut dengan nubuwah atau kenabian atau sunnatullah alam semesta. Karena konsep nubuwah ini dia tidak akan pernah bertentangan dengan konsep sunnatullah alam semesta. Kira-kira begitu. Nah, jadi konteks pembaharu dalam urusan agama ini, khususnya agama Islam yang sudah sempurna dan menyempurnakan agama-agama sebelumnya, maka konteks nubuwah di sini dalam bahasan atau perspektif pembaharu dalam urusan agamaku itu seolah-olah kalau saya melihatnya ya, harus benar-benar mewarisi keilmuan Nabi yang disebut dengan nubuwah itu sendiri. Dan mereka informasinya kebanyakan mastur. Maka dari itu saya sengaja mengangkat tema-tema tentang kenubuwatan ini agar sesama yang memiliki cahaya nubuwah ini bisa saling merapat, berkumpul dan bertemu satu sama lain membahas bagaimana peran daripada masing-masing. Gitu guys. Jadi dalam bahasa lain, gerak-gerik saya itu tidak terlepas daripada mencoba memainkan peran pembaharu itu sendiri dengan redaksi tetap nubuwah sebagai keilmuan Nabi. Yang mau gak mau, suka gak suka, tetap akan ditarik ke sunnatullah alam semesta itu sendiri. Jadi kita tidak akan pernah bisa melawan sunnatullah alam semesta itu, apalagi menggunakan pendekatan sunnatullah dan Al-Quran sebagai
kitab induk yang dimana semuanya sudah ada di sana, sudah ada, nggak ada yang kurang, ibarat kata seperti itu. Nah, lalu apalagi sebetulnya yang kurang dalam urusan agama ini? Ya kecuali peran-peran pembaharu dalam urusan agama. Gitu. Mungkin tetap harus coba sampaikan ya tentang contoh nubuwah itu sendiri agar melahirkan akal sehat atau ulul albab, cara berpikir yang tidak mistis gitu lah. Nah, kita mengenal unsur yang sementara kita pahami bersama, yang mudah maksudnya adalah api, air, angin atau udara dan tanah. Nah, nama, sifat, zat, dan af'al daripada 4 unsur ini dimanapun sama gitu loh. Kalau misalkan api di Bandung, yang dia dikasih tisu, dia bisa membakar tisu, maka di seluruh dunia pun sifat, af'al, lakunya itu sama, tidak akan beda. Kalau itu harus pakai koma, kecuali Allah berkehendak lain. Termasuk dengan air. Kalau air dia punya titik didih misalnya 70 derajat atau 100 derajat, maka ini pun akan sama dimanapun, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Nah, kalau kalimat ini harus pakai koma, kecuali Tuhan berkehendak lain. Nah, cara memahami ini nanti yang akan didalami di dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti halnya api yang membakar Nabi Ibrahim, kenapa Allah diinginkan? Berbagai redaksi pasti ada. Tapi bisakah kita menyaksikan dengan ainul yakin kita sampai haqqul yakin? Bukan cuma ilmu yakin. Perspektif api di sini zohir atau batin. Nah, harus sampai situ perjalanan kita. Gitu guys. Termasuk juga di Al-Quran dan hadis, banyak bahasan-bahasan khususnya sekarang di akhir zaman, informasi keterangan-keterangan tentang hari kiamat, tanda-tanda kiamat besar dan lain sebagainya. Maka itu pun menuntut kita untuk berpikir secara logis, rasional, akal sehat, ulul albab, bukan cuma ulul ilmi. Misalnya tanda kiamat besar, matahari terbit dari barat. Secara nubuatan rotasi matahari, dia tidak akan pernah terbit dari barat. Lalu matahari apa yang dimaksud ketika hadis berisikan matahari terbit dari barat? Di situ redaksinya, ketika manusia menyadari matahari terbit dari barat, iblis tersungkur sujud. Tapi sebelumnya ada informasi bahwa dunia ini akan gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Bisa kita bayangkan, kita tidak tahu, kita tidak sadar, dalam kegelapan 3 hari 3 malam tidak ada sumber cahaya. Ibaratnya sekarang, ketika proses kebangkitan spiritual besar-besaran, ada yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, ada yang tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis, tapi mewarisi keilmuan nubuah itu sendiri. Ada juga yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, tetapi tidak mewarisi keilmuan nubuah itu sendiri. Gelap dunia ini. Muncullah matahari terbit dari barat, manusia menyadari, dan lain sebagainya. Gitu.